direspon oleh pemateri tanpa saya ulas lagi. Tapi saya ingin menambahkan, ini ada juga pertanyaan dari forum chat. Format lembaga peradilan pemilu seperti apa yang terpisah dengan Bawaslu? Seandainya peradilan pemilu bukan di Bawaslu, kewenangan Bawaslu mana yang masih lemah dan kewenangan mana yang masih perlu dievaluasi kembali? Ini pertanyaannya mungkin nanti bisa langsung diulas oleh pemateri. Silakan Mas Minan dulu. Terima kasih. Ini pertanyaan yang berat-berat semua ini. Jadi yang pertama dari Mbak Rahma terkait dengan perbedaan ini ya, yurisdiksi Mahkamah Konstitusi dengan Bawaslu, di mana Bawaslu dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 juga diberi wewenang untuk menangani pelanggaran administrasi terkait dengan proses rekapitulasi suara. Sebenarnya perbedaannya sudah sangat jelas sekali di dalam undang-undang gitu ya. Jadi yang bisa digugat di MK dalam perselisihan hasil pemilu itu adalah keputusan KPU terkait dengan hasil rekapitulasi nasional kalau pemilu legislatif dan pilpres. Kalau pilkada ya rekapitulasi paling akhir di tingkat kabupaten, kalau itu pilkada kabupaten atau pilgub kalau itu pemilu gubernur. Jadi objek sengketanya di MK itu sudah spesifik keputusan KPU terhadap hasil rekapitulasi nasional. Dan ini berbeda dengan objek sengketa, objek pelanggaran administrasi yang bisa ditangani oleh Bawaslu. Yang bisa ditangani oleh Bawaslu itu ya keputusan KPU dalam proses rekap bertahap itu. Jadi selama rekapnya itu masih berlangsung, jadi misalnya kabupaten rekap sudah selesai, kemudian naik ke provinsi, itu ada yang mau mempersoalkan keputusan KPU terhadap hasil rekap kabupaten, nah itu bisa ke Bawaslu. Nah, kenapa ruang ini dibuka? Ini yang menjadi pertanyaan penting. Kenapa sih, Mbak? Kan hasil pemilu sudah diserahkan ke MK ini, objek kewenangan dalam menyelesaikan sengketanya. Kenapa Bawaslu masih diberi ruang? Ini karena proses rekapitulasi hasil pemilu itu merupakan proses yang berjenjang. Dan dalam rezim pemilu itu salah satu prinsip yang dipakai di banyak negara itu adalah proses koreksi administratif itu harus dilakukan secara secara cepat. Jadi kalau misalnya dilakukan penghitungan suara di TPS, kalau ada kesalahan sebisa mungkin diperbaiki saat itu juga. Kalau misalnya proses penghitungan sudah selesai, baru ketahuan ini ada kesalahan, koreksi dilakukan satu tingkat di atasnya pada saat rekap di kecamatan. Demikian juga seterusnya. Jadi nggak perlu disimpan sampai nunggu KPU menetapkan hasil, baru kemudian dipersoalkan di MK. Itu kan praktek masa lalu semacam itu. Dan ketika praktek masa lalu semacam itu menimbulkan masalah. Kenapa? Karena ketika masalahnya di level penghitungan suara di TPS, baru kemudian dipersoalkan di MK, itu ngoreksinya itu sangat panjang sekali. Yang dikoreksi tidak hanya hasil penghitungan suara di TPS, tapi juga rekap di kecamatan diubah juga, di kabupaten diubah juga, di provinsi diubah juga, dan di nasional. Jadi sangat bertahap. Makanya dibikin kanal di Undang-Undang 7 itu bahwasanya Bawaslu diberi wewenang untuk menangani masuk dalam kesalahan prosedur maupun kesalahan hasil penghitungan maupun rekapitulasi suara sepanjang belum sampai tahapan KPU menetapkan hasil pemilu. Kalau KPU sudah menetapkan hasil pemilu, itu prosesnya baru bergeser ke MK karena itu sudah masuk dalam kategori perselisihan hasil pemilu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kenapa harus ke MK kalau Bawaslu sudah nangani? Ya, itu persoalan policy legal policy-nya dari para pembentuk undang-undang. Sebenarnya bisa juga itu. Kalau mau diserahkan ke Bawaslu sekalian juga nggak masalah. Atau kalau semuanya dari penghitungan suara rekap sampai ini diserahkan ke MK juga nggak masalah. Tapi MK kan nggak punya infrastruktur sebesar Bawaslu untuk menangani
pelanggaran dalam penghitungan suara sampai rekap dari bawah sampai atas. MK hanya ada di pusat. Makanya kemudian dipilah semacam itu. Di MK hanya perselisihan hasil setelah berdasarkan putusan KPU sebagai objek sengketanya, sedangkan selama proses rekapitulasi dan penghitungan itu di Bawaslu yang diberikan kewenangan. Tujuannya apa? Supaya ada kanal, karena salah satu prinsip dari electoral justice system itu adalah harus selalu disediakan ruang bagi semua pihak yang merasa haknya dilanggar, yang merasa melihat ada ketidakadilan, yang merasa melihat ada pelanggaran. Itu harus tersedia kanal untuk menyelesaikan itu. Itu menjadi salah satu prinsip dari electoral justice system. Kenapa itu penting? Ya karena ini proses politik, proses memilih pemimpin-pemimpin politik negara. Kalau electoral justice systemnya nggak dibangun dengan baik, maka hasil pemilu bisa menjadi tidak legitimate. Kalau hasil pemilu tidak legitimate, ya nanti dukungan politik dari masyarakat tidak akan muncul, kepemimpinan terpilih akan dipertanyakan, dan nanti pemerintahan menjadi tidak efektif. Jadi kira-kira begitu. Jadi sebenarnya itu sudah clear. Cuma yang jadi masalah kemarin itu adalah prosedur beracara di Bawaslu. Jadi prosedur beracara di Bawaslu itu butuh beberapa hari, sehingga bisa saja ketika proses di Bawaslu masih berjalan, terutama kalau yang diadukan itu pelanggaran terhadap proses rekapitulasi di tingkat nasional, Bawaslu masih dalam proses menangani pelanggaran itu, tetapi perkara sudah masuk ke MK. Itu yang jadi masalah kan di situ. Kalau masalah objek pelanggaran atau objek sengketanya itu sebenarnya sudah jelas, pembedaannya sudah jelas antara yang di Bawaslu dengan di MK. Kalau dalam situasi semacam itu, artinya jika Bawaslu sedang menangani dugaan pelanggaran dan prosesnya belum selesai, sementara proses di MK sudah mulai jalan argunya, itu sebenarnya bisa dibuat bisa disiasati dengan cara Bawaslu membuat putusan agar proses ini dilanjutkan di MK. Bisa semacam itu untuk menghindari dua lembaga yang berbeda menangani perkara yang sama. Itu sebenarnya salah satu solusi yang bisa dipilih semacam itu. Pertanyaan yang kedua dari Mbak Rahma tadi terkait dengan proses rekrutmen dan pemilihan penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh DPR, dan DPR merupakan lembaga yang berisi perwakilan dari peserta pemilu, sementara kewenangan Bawaslu itu termasuk memberi kepada peserta pemilu. Ini pertanyaannya bagaimana dengan persoalan integritas dan kemungkinan konflik kepentingan yang dialami oleh Bawaslu. Ini sebenarnya pertanyaan yang rumit. Kenapa? Karena di satu sisi seharusnya lembaga peradilan, Bawaslu dalam hal ini juga menjalankan fungsi sebagai kuasi peradilan, itu harus independen. Dan sebagai lembaga penyelenggara pemilu juga syaratnya harus independen. Demikian juga dengan KPU. Problem yang dihadapi Bawaslu sebenarnya sama dihadapi oleh KPU juga. KPU juga memiliki kewenangan untuk memutus TMS misalnya terhadap peserta pemilu, atau memutus kemenangan, atau memutus keterpilihan calon. Jadi persoalan yang dihadapi oleh KPU dan Bawaslu itu sama. Masalah rekrutmen oleh DPR itu memang sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kenapa? Apa maksudnya tidak bisa dihindari? Bawaslu dan KPU sebagai penyelenggara pemilu, sebagai lembaga yang independen, ini dia tidak bisa dibuat sebagai lembaga yang benar-benar independen. Apa maksudnya? Sebagai lembaga independen, dia harus tetap juga memiliki sistem kontrol. Nah, sistem kontrolnya itu ya
harus dibangun dengan melibatkan instansi lain, lembaga lain untuk mengontrol lembaga penyelenggara pemilu. Ini konsekuensi dari sistem demokrasi, karena sistem demokrasi itu menghendaki perwakilan, demokrasi nggak bisa dilaksanakan langsung. Sebenarnya kan pemilik kedaulatan ini rakyat kan. Nah, rakyat ini memberikan kedaulatan itu, memberikan kuasa kepada lembaga-lembaga ini. Nah, karena lembaga-lembaga ini kita bukan Tuhan gitu ya, sehingga kita tidak boleh beriman 100% kepada lembaga-lembaga itu, maka kita harus mengontrol, harus ada check and balances. Dan salah satu media untuk mengontrol itu ya rekrutmennya harus dilakukan oleh satu lembaga lain, dan pertanggungjawabannya juga harus dilakukan kepada lembaga yang lain. Jadi sebagai lembaga independen dia nggak bisa merekrut diri sendiri, dia nggak bisa mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada diri sendiri, nggak bisa. Lembaga peradilan pun sama, hakim itu bertanggung jawab pada Tuhan, tetapi institusi peradilan di bawah Mahkamah Agung tetap bertanggung jawab kepada DPR juga. Jadi itu bagian dari sistem check and balances dan konsekuensi dari sistem ketatanegaraan yang kita bangun. Nah, tetapi itu bukan berarti mengharuskan Bapak Ibu-ibu yang berada di lembaga penyelenggara pemilu untuk tunduk kepada lembaga yang mendapat tugas untuk merekrut dan menerima pertanggungjawaban lembaga penyelenggara pemilu, dalam hal ini pemerintah dan DPR. Ya, secara keuangan lembaga penyelenggara pemilu itu bergantung pada pemerintah, tetapi secara kinerja harus independen, semacam itu. Ya, itu memang sulit, tetapi ya itulah tantangan. Kenapa Bapak Ibu mau menjadi lembaga penyelenggara pemilu? Kalau saya udah kapok, kira-kira begitu, udah pernah. Jadi itu problemnya. Dan itu menjadi penting sistem check and balances itu untuk menjaga agar lembaga penyelenggara pemilu dan termasuk lembaga independen lainnya seperti KPK, BPK itu tidak bisa menjadi lembaga yang super body yang tidak bisa dikontrol oleh siapapun. Karena kalau ada lembaga yang tidak bisa dikontrol oleh siapapun itu sudah keluar dari rel demokrasi. Karena itu sudah seperti Tuhan dalam tanda petik. Yang terakhir terkait dengan pertanyaan Pak Iqbal, format lembaga peradilan pemilu seperti apa yang terpisah dengan Bawaslu seandainya peradilan pemilu bukan di Bawaslu. Ini memang masih menjadi perdebatan di kalangan banyak pihak ya. Jadi format kelembagaan peradilan pemilu atau istilahnya electoral court itu memang kalau kita lihat praktek di negara lain seperti tadi dijelaskan oleh Mbak Dahlia tadi, itu prakteknya di banyak negara itu berbeda-beda. Anda bisa lihat di studi komparatifnya International IDEA, itu ada pemetaan yang tadi di slide-nya Mbak Dahlia, di slide saya juga saya cantumkan, itu berbagai negara memiliki praktek yang berbeda-beda. Ada yang memasukkannya di bawah rezim peradilan umum, di bawah Supreme Court atau Mahkamah Agung. Ada yang memasukkannya menjadi peradilan khusus pemilu. Ada yang di Mahkamah Konstitusi. Pilihan ini sebenarnya terserah kepada atau diserahkan kepada legal policy dari masing-masing negara. Nah, kalau di Indonesia ini menjadi persoalan. Kenapa? Karena kita sudah punya kerangka hukum yang sekarang ini eksis. Jadi yang pertama, konstitusi sudah mengatur bahwasannya perselisihan MK itu hanya berwenang menangani perselisihan hasil pemilu. Dan ini pun sekarang jadi pertanyaan kan, kalau hasil pemilihan gimana? Ya kalau sekarang masih bisa jadi pertanyaan, tapi nanti kalau pilkada itu dimasukkan dalam rezim pemilu, seperti di draft RUU perubahan Undang-Undang Pemilu yang sekarang ini beredar di mana-mana dan tidak ada yang mau bertanggung jawab ini versi siapa itu kan pilkada dimasukkan dalam rezim Undang-Undang Pemilu. Nah kalau itu jadi diputuskan ya MK tidak bisa mengelak lagi untuk menolak mengadili perselisihan hasil pemilu. Tapi kira-kira maksud saya MK itu sudah jelas
posisinya. Dia hanya menangani perselisihan hasil pemilu karena itu diatur di dalam konstitusi dalam UUD 45. Sedangkan Mahkamah Agung itu sudah diatur di dalam undang-undang tentang MA. Jadi di undang-undang MA itu sudah diatur kamar-kamar peradilannya itu apa saja. Dan peradilan pemilu itu belum masuk di situ. Jadi kalau misalnya nanti peradilan khusus pemilu mau ditaruh di bawah MA, ya mau nggak mau harus mengamandemen, merevisi undang-undang Mahkamah Agung. Dan itu bukan perkara yang mudah, karena kamar-kamar di MA sekarang ini sudah terlalu banyak. Kalau Anda bisa melihat di channel YouTube saya, itu ada penjelasan tentang apa saja sih kamar peradilan di bawah MA itu. Di bawah PN aja itu kamar peradilannya sudah berjibun banget, sementara jumlah hakimnya juga sangat terbatas. Makanya sekarang ini ada pemikiran opsi ketiganya itu mendorong agar Bawaslu ini yang menjadi peradilan khusus pemilu. Ini salah satunya yang tadi saya jelaskan. Yang saya pikirkan desainnya itu Bawaslu menjadi lembaga penegakan hukum pemilu. Jadi proses penanganan pelanggaran administrasi dan sengketa itu diserahkan ke Bawaslu, pidananya pakai pidana umum, terus kemudian nanti kalau ada ketidakpuasan ya terhadap putusan Bawaslu, bandingnya cukup sekali di PT UN atau PT Pengadilan Tinggi Tun, terserah itu ininya. Nah itu alternatif yang bisa dipakai di Indonesia. Ini setidaknya tawaran saya. Saya kira itu yang bisa saya respon karena pertanyaan yang terekam di saya itu ya. Saya kira itu saja, Mas Munandar. Terima kasih.